Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal-soal kompetensi teknis yaitu pedagogik. Namun soal-soal ini berasal dari modul 2 ya. Materinya adalah gaya belajar siswa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Dan juga bagi kalian yang belum bergabung dengan grup belajar, linknya ada di deskripsi video ini ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang peserta didik kelas 5 teridentifikasi mengalami kesulitan dalam memahami dan melakukan gerak senam pada mapel PJOK. Sejauh ini guru hanya memfasilitasi media pembelajaran yang dominan bersifat auditori, sehingga peserta didik tidak belajar secara maksimal. Apakah yang akan Anda lakukan jika Anda adalah guru tersebut? Nah, di sini kan perlu digarisbawahi ya, bahwa ada anak yang mengalami kesulitan dan media yang difasilitasi oleh guru itu adalah dominan bersifat auditori ya. Jadi kemungkinan besar kalau peserta didik tersebut tidak bisa belajar secara maksimal, maka peserta didik tersebut tidak mempunyai gaya belajar auditori. Kemungkinan ada gaya belajar lain seperti itu. Jika kita adalah guru, maka sebaiknya kita harus mengikuti gaya belajar mereka seperti itu ya, atau memodifikasi memodifikasi media pembelajarannya seperti itu ya. Jadi bukan gaya belajarnya namun media pembelajarannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsi A menggunakan audiovisual. Nah, di sini yang maksudnya adalah modifikasi ya. Jadi tidak hanya audio saja, namun juga melibatkan visual ya, penglihatan. Karena jika menggunakan media audio saja itu sudah terbukti tidak maksimal ya. Apalagi di sini materinya adalah gerak senam. Jadi kalau gerak senam itu kan tidak hanya kita mendengar instruksi ya, namun juga harus melihat contohnya gerakannya seperti apa. Maka siswa tersebut akan menirukan gerakan tersebut seperti itu. Apalagi akan diperkuat oleh contoh dari guru ya. Jadi visualnya itu melihat guru melakukan suatu gerakan senam misalnya, itu akan lebih baik seperti itu. Selain mendengarkan instruksinya, juga melihat langsung contoh gerakannya yang dicontohkan oleh seorang guru seperti itu. Jadi sebenarnya opsi A ini adalah opsi yang cocok ya sebenarnya. Namun kita lihat opsi yang lain dahulu. Kalau yang B menggunakan multimedia agar peserta didik tersebut dapat berinteraksi dengan baik. Nah, kalau multimedia ini saya rasa kurang cocok ya kalau di mapel PJOK, dan juga kurang cocok jika dilakukan atau diterapkan pada materi gerak senam ya, seperti itu. Jadi memang seharusnya siswa itu mendengar instruksinya langsung dan juga melihat secara langsung contoh gerakannya seperti itu. Jadi opsi B ini masih lebih baik opsi A. Kalau yang C menggunakan media audio. Nah, di sini sama saja ya dengan di soal ya, jadi tidak memberikan solusi seperti itu. Padahal sudah terbukti kalau auditori itu mereka tidak bisa belajar secara maksimal. Jadi jika hanya menggunakan audio saja, maka tetap saja hasilnya juga tidak akan maksimal seperti itu. Kalau yang D menggunakan visual secara dominan. Nah, di sini walaupun secara auditori itu kurang maksimal, bukan berarti sama sekali tidak cocok ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa dilakukan modifikasi. Contohnya di opsi A, yaitu menggunakan audio juga dan juga visual. Kalau menggunakan visual saja saya rasa juga kurang efektif ya. Kan tidak mungkin tidak akan ada interaksi seperti itu ya. Jadi hanya melihat saja gerakannya seperti itu, tidak ada instruksi, tidak ada suara yang bisa didengar langsung oleh siswa, itu kan juga tidak mungkin ya. Jadi yang D ini tidak mungkin. Kalau yang E sama-sama menggunakan audiovisual, namun yang A tetap lebih baik. Mengapa? Karena diperkuat oleh contoh dari guru. Nah, itu akan lebih cocok ya jika materinya adalah gerak senam dan mapelnya adalah PJOK. Jadi yang paling tepat opsinya adalah yang A ya.
Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Peserta didik di dalam kelas memiliki gaya belajar yang beragam. Seorang peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik selalu mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan media visual. Apa yang akan Anda lakukan seandainya menjadi guru tersebut? Nah, di sini ada peserta didik di suatu kelas. Namun di dalam kelas tersebut gaya belajarnya beragam seperti itu ya. Namun peserta didik tersebut itu gaya belajarnya adalah kinestetik ya. Dia kesulitan jika guru menggunakan media visual seperti itu. Berarti media visual itu tidak cocok untuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik seperti itu ya. Mana opsi A sampai E ini yang cocok digunakan untuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, kalau yang E menumbuhkan gaya belajar yang baru ini kurang tepat ya. Mengapa? Karena kita tidak boleh menerapkan gaya belajar baru kepada suatu siswa. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengikuti ya gaya belajar siswa seperti itu. Jadi memfasilitasi sesuai gaya belajarnya. Jangan merubah atau memaksa seperti itu. Kalau yang B menerapkan strategi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, ini terdengar masuk akal masih ya. Namun kita lihat opsi yang lain. Yang C mendampingi peserta didik tersebut selama pembelajaran berlangsung agar peserta didik memahami materi pembelajaran. Nah, ini masih terdengar masuk akal ya. Kita lihat yang lain lagi, menerapkan metode pembelajaran yang beragam ketika menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini juga masuk akal ya. Wah, ini agak membingungkan ya. Namun kita lihat yang E mendorong peserta didik tersebut untuk menyesuaikan gaya belajarnya ketika guru menyampaikan materi pembelajaran. Ini sama aja sebenarnya ya dengan opsi yang A. Jadi kita tidak boleh memaksakan ya, seperti itu. Nah, di antara B, C, D mana sih yang paling tepat? Nah, yang paling tepat untuk anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu menerapkan metode pembelajaran yang beragam ya. Mengapa? Karena kalau kinestetik ini siswa ini kan biasanya nggak mau diem ya. Jadi selalu melibatkan gerakan seperti itu. Jika mereka senang dengan melibatkan gerakan atau kegiatan pembelajaran yang melibatkan gerakan, maka metode pembelajarannya itu juga harus beragam. Jadi tidak monoton itu saja, jadi berganti-ganti seperti itu ya, agar mereka itu tidak bosan. Nah, yang paling cocok itu adalah opsi yang D. Nomor 3, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik. Dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah Bu Ani ini mengajak siswa itu ke ladang ya. Jadi kalau ke ladang jagung ini kan kita berjalan ya keluar dari ruangan kelas seperti itu. Jadi kalau kita berjalan atau bergerak ini kan sudah melakukan banyak sekali aktivitas ya atau gerakan seperti itu tuh biasanya masuk kinestetik. Nah, juga di sini ada kata mengamati. Nah, kalau mengamati ini kan biasanya kita menggunakan alat indera penglihatan ya. Jadi menggunakan mata kita seperti itu. Nah, berarti kalau kita keluar kelas ke ladang jagung untuk mengamati, jadi selain kinestetik juga menggunakan visual seperti itu. Mana sih yang cocok? Berarti ada visual dan juga kinestetik ya, yang B. Nah, ini dia sudah saya rangkumkan di tabel ya. Jadi di kolom kiri ini adalah gaya belajarnya. Yang paling banyak keluar sebenarnya itu ada 3 ya, visual, auditory, dan kinestetik. Namun ternyata juga ada analitik ya. Dan saya sudah berikan ciri-cirinya di kolom kanan. Nah, kita bahas secara singkat dahulu ya. Kalau visual itu ciri-cirinya bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Nah, mengapa? Karena kalau visual itu kan memang dengan penglihatan ya, jadi masuk akal kalau mereka itu akan lebih cepat mengingat jika mereka melihat seperti itu.
dan bukan mendengar. Jadi indera yang paling banyak mereka manfaatkan itu adalah penglihatan ya, atau mata seperti itu. Ciri yang kedua adalah tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Mengapa? Karena mereka tidak dominan di auditori ya, tidak dominan di pendengaran. Tetapi yang lebih dominan adalah penglihatan. Maka dari itu, meskipun ada suara berisik, mereka tidak akan ke distract seperti itu ya, tidak akan terganggu. Jadi yang mereka pakai itu kan penglihatan ya. Jadi mereka tidak akan terganggu oleh suara-suara tersebut. Yang ciri ketiga adalah memiliki hobi membaca. Nah, ini kan masuk akal ya. Kalau membaca kebanyakan indera yang digunakan kan memang penglihatan ya. Kita tidak menggunakan indera yang lain kalau membaca ya. Kalau yang keempat ya, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Nah, itu sudah dari kata melihat saja sudah jelas ya bahwa yang digunakan adalah indera penglihat ya. Nah, kita berpindah ke auditori gaya belajarnya, maka ini akan berbeda. Kalau di visual tadi yang paling banyak digunakan atau yang digunakan adalah indera penglihat, namun kalau auditori itu yang dominan atau yang digunakan adalah indera pendengar ya, yaitu telinga seperti itu. Kita lihat ciri yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Nah, ini kan kebalikannya yang visual tadi ya. Kalau auditori itu mereka gampang mengingat dengan mendengarkan, kalau visual itu gampang mengingat dengan melihat, misalnya membaca buku, membaca modul, seperti itu. Nah, misalnya seperti kalian belajar untuk persiapan tes P3K ini lebih mudah membaca modul kah? Kalau kalian lebih mudah membaca modul, berarti kalian itu punya gaya belajar visual. Namun kalau kalian lebih senang mendengarkan penjelasan seperti ini dari YouTube, misalnya kalian itu mempunyai gaya belajar auditori ya, seperti itu. Namun sebenarnya kalau dari YouTube ini kan tidak hanya pendengaran ya yang dipakai, namun juga kan kita membaca seperti ini, ada slide seperti ini. Jadi kemungkinan gaya belajar kalian tuh dua-duanya ya, audio visual seperti itu. Nah, sebagai informasi saya ingin tahu gaya belajar kalian tuh seperti apa. Jadi jika kalian sudah membaca ciri-ciri ini, kalian pasti sudah merasa ya gaya belajar kalian tuh apa sih? Silahkan komen di bawah ya, seperti itu. Kak, saya ternyata mempunyai gaya belajar visual. Oh kak, saya ternyata mempunyai gaya belajar audio visual seperti itu, atau kinestetik dan lain sebagainya. Silahkan di komen di bawah ya, saya ingin tahu seperti itu. Nah, ciri yang kedua adalah tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Mengapa? Karena yang dominan mereka gunakan adalah indera pendengar ya. Jika ada suatu yang berisik, maka mereka akan terdistract seperti itu ya, atau terganggu seperti itu ya. Mengapa? Karena mereka dengan mudah mendengar suara itu, seperti itu. Beda dengan visual tadi. Ciri yang ketiga adalah senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Nah, ini kan juga masuk akal ya. Kalau mendengarkan cerita atau dibacakan cerita, yang paling dominan adalah yang bekerja kan indera pendengar ya. Mereka mendengarkan seperti itu. Kalau yang selanjutnya adalah suka bercerita dan berdiskusi. Nah, ini juga masuk akal ya. Kalau berdiskusi itu kan misalnya antara dua orang ya minimal. Jadi kan indera pendengar itu juga digunakan ya kalau berdiskusi seperti itu. Kalau yang selanjutnya adalah bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Mengapa? Karena indera pendengar mereka baik seperti itu ya. Mereka bisa mengingat dengan mudah dengan mendengar, maka kemungkinan besar mereka itu bisa mengulangi informasi yang didengarnya dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Nah, ini anggaplah tidak bisa diam seperti itu ya. Nah, jika kalian masuk ke gaya belajar kinestetik, silakan komen di bawah ini ya. Jadi belajarnya mungkin kalian nggak bisa diem seperti itu ya. Selain membaca modul, kalian juga sambil kesana kemari seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalian ini gaya belajarnya adalah kinestetik.
Selanjutnya adalah cirinya menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung ya. Maksudnya ini adalah menyentuh bendanya secara langsung atau medianya seperti itu ya. Jadi kalau praktik langsung itu kan kita sibuk ya. Jadi menggunakan semua indera seperti itu ya. Gerakan, kita melihat, mengobservasi, mengamati, juga mendengarkan dan lain sebagainya. Kalau yang ciri selanjutnya adalah anak yang aktif dan banyak bergerak. Nah, ini mudah sekali ciri-cirinya ya. Intinya gerakan lah ya. Selanjutnya adalah menggunakan objek nyata sebagai alat bantu seperti itu. Dan juga menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Mengapa? Karena akan banyak sekali melibatkan gerakan ya. Kalau game dan juga kegiatan lainnya yang aktif ya, melibatkan gerakan tubuh seperti itu. Selanjutnya lagi gaya belajar analitik ya, yang jarang banget keluar sebenarnya ya, namun tidak ada salahnya kita pelajari juga. Jadi kalau analitik itu ciri-cirinya adalah fokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya itu belum selesai. Selanjutnya juga berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Nah, ini dia berkaitan dengan ciri yang pertama ya. Jadi tidak akan berpindah ke tugas berikutnya jika tugas tersebut belum selesai. Maka jika ada yang terlewatkan, maka itu tidak akan disukai oleh mereka ya. Jadi jangan sampai terlewat seperti itu. Nah, juga berkaitan dengan ciri yang keempat, jadi konsisten ya dan menetap cara belajarnya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik ya. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah, nah kalian kan tadi sudah menjelaskan ya penjelasan singkat dari saya. Silahkan kalian pilih opsi A sampai E, mana sih yang lebih masuk ya untuk anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya. Mengapa? Karena di sini ada kata menyelidiki ya. Jadi kalau menyelidiki ini kan sama dengan praktik seperti itu ya. Jadi praktik langsung. Tadi kan memang merupakan ciri-cirinya ya. Kita lihat lagi di kinestetik. Nah, itu dia ya. Jadi menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Ini cocok. Jadi siswa itu diminta menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisi. Nah, mereka akan praktik langsung seperti itu ya. Jadi mereka itu akan melakukan penyelidikan secara langsung seperti itu ya, praktik langsung. Jadi itu cocok untuk gaya belajar kinestetik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ardi seorang pendidik tingkat sekolah dasar. Ketika akan melaksanakan proses pembelajaran topik tentang darah, diawali dengan mengerjakan soal-soal terlebih dahulu. Setelah peserta didik menjawab soal-soal tersebut, akan terlihat soal-soal mana yang bisa dijawab dengan baik dan soal-soal mana yang tidak dijawab dengan baik. Data tersebut dijadikan dasar oleh Pak Ardi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kegiatan yang dilakukan Pak Ardi disebut, nah kita lihat. Di sini kan diawali ya, jadi ini sebelum pembelajaran seperti itu ya. Jadi diawali dengan mengerjakan soal-soal terlebih dahulu. Jadi kalau di awal itu, jika memberikan soal-soal di awal itu namanya adalah pretest ya. Kalau pretest di awal, kalau posttest itu di akhir. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 6. Bu Susan mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku di perpustakaan, menggunakan warna untuk menandai hal-hal penting dari isi bacaan. Menurut ilustrasi di atas, murid-murid Bu Susan mempunyai gaya belajar apa? Nah, di sini kalau buku-buku ya, kalau buku-buku di perpus itu, jadi mereka kan yang digunakan ini kebanyakan indera apa sih, kan penglihat ya. Jadi mereka membaca seperti itu. Apalagi di sana menggunakan warna ya untuk menandai hal-hal yang penting dari bacaan. Misalnya menggunakan stabilo seperti itu ya. Jadi kan bisa menarik seperti itu ya. Jadi siswa itu akan lebih mudah menemukan dan lain sebagainya dengan warna-warna tersebut. Itu sangat cocok untuk siswa yang mempunyai gaya belajar visual ya, karena dilihat seperti itu ya, bukan didengar ataupun melakukan gerakan-gerakan ya. Jadi yang paling tepat adalah visual. Soal nomor 7, siswa kelas 7A senang bercerita.
mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan, mengenal banyak lagu, dan bahkan dapat menirukannya secara cepat dan lengkap. Namun demikian, peserta didik yang bertipe belajar ini mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya, tidak suka pada tugas membaca, dan mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Ini merupakan ciri-ciri gaya belajar. Nah, kita identifikasi satu persatu ya. Jadi mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan. Berarti kan bukan materi yang dibaca ya. Jadi tidak mungkin visual ya. Jadi didiskusikan. Nah, kalau diskusi ini kan tadi saya sudah jelaskan, kalau diskusi itu yang digunakan kan yang dominan adalah indera pendengaran ya. Jadi mendengarkan teman, menyatakan pendapatnya, lalu kita bisa menyanggah balik seperti itu. Jadi kemungkinannya ini auditori. Namun kita lihat ciri-ciri yang lainnya. Jadi mereka itu mengenal banyak lagu juga dan dapat menirukannya secara cepat dan lengkap. Nah, sama ya, kalau auditori tadi kan lebih mudah menghafal dengan cara mendengar ya. Jadi ini masuk ya, mengenal banyak lagu ini dan menirukannya secara cepat. Dan juga mereka ini mudah kehilangan konsentrasi jika ada suara-suara ribut. Ini juga cocok dengan auditori karena yang dominan yang digunakan adalah pendengaran ya. Jadi kalau ada suara ribut dikit mereka sudah ke distract seperti itu ya, terganggu. Jadi kemungkinan ini gaya belajarnya yang paling mungkin adalah auditori ya. Kita ke soal nomor 8, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran selain melakukan presentasi atau ceramah, untuk siswa yang mempunyai gaya belajar auditori juga dapat dilakukan beberapa hal di bawah ini kecuali ya. Jangan lupa jangan diabaikan kata kecualinya ya. Jadi banyak yang terkecoh karena mengabaikan kata kecuali. Auditori ya. Jadi seharusnya keempatnya ini auditori kecuali satu opsi ya. Kalau yang A menggunakan media rekaman. Nah, rekaman ini kan pasti auditori ya. Karena yang paling mungkin kita pakai adalah indera pendengaran. Kalau yang B, peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Ini juga ya kalau diskusi. Kalau yang C, upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan. Ini juga betul. Mengapa? Karena mereka tidak suka suara berisik ya, karena akan terdistract ya, atau terganggu, atau teralihkan ya konsentrasinya. Kalau yang D, menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik. Nah, ini juga betul ya, masuk auditori karena mereka itu lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan ya. Kalau musik itu kan didengar ya. Kalau yang E, mengajak siswa untuk praktik langsung. Nah, ini dia yang bukan ya, karena kecuali yang ditanyakan. Mengapa? Karena kalau praktik langsung itu tadi masuk ke kinestetik ya. Kita ke nomor 9, anak ini sulit berdiam diri dalam waktu yang lama, sulit mempelajari sesuatu yang abstrak seperti rumus-rumus dan kurang mampu menulis dengan rapi. Hal tersebut merupakan ciri-ciri gaya belajar. Nah, sulit berdiam diri dalam waktu lama. Nah, berarti anak ini kan tidak bisa diem ya. Jadi kemungkinannya ini sudah pasti kinestetik ya. Karena seperti yang kita ingat tadi bahwa kinestetik itu kebanyakan menggunakan gerakan ya. Mereka suka gerakan seperti itu. Nomor 10, anak-anak kelas 8 mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya berfokus pada satu hal. Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu menggunakan jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Anak-anak tersebut terlihat mempunyai gaya belajar apa? Nah, tadi kan yang hanya fokus pada satu hal, tidak mau berpindah ke tugas yang satu. Jika tugas yang tidak mau berpindah dari tugas satu ke yang lainnya, jika tugas yang pertama itu belum selesai, itu kan tadi masuk ke analitik ya. Jadi mereka itu tidak bisa kalau tidak menyelesaikan tugas satu terlebih dahulu, seperti itu. Jadi fokus pada satu hal saja. Nah, ini dia ya. Soal yang terakhir, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial di bawah ini kecuali. Nah, ini kecuali lagi ya. A, keluarga, B, kematangan, C, teman sebaya, D, sekolah. Jadi, faktor sosial di sini ya, kata kuncinya ya. Yang diminta adalah faktor sosial. Keluarga kan masuk ya seharusnya ya. Kematangan juga masuk, teman sebaya masuk,
sekolah seharusnya masuk ini ya. Nah, ini dia yang kelewat tadi ya, emosi yang tidak masuk. Karena kalau emosi ini bukan perkembangan sosial, namun dari dalam diri anak sendiri ya. Jadi dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Ini dia penjelasannya ada di modul kedua ya. Materinya adalah gaya belajar siswa. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu ada 5 ya kalau tidak salah ya. Keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi ya seharusnya ya, bukan emosi seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya kalian komen, kalian itu punya gaya belajar apa sih seperti itu setelah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.